Kenapa? Jangan teriak-teriak loh. Berantakan deh, dipakein abang dulu ya, Bunda. Dibelakin udah. Jangan pernah khawatir terhadap keadilan Allah dalam memberikan ujian, karena setiap orang memiliki ujian meski dengan jalan yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah tabarakallah, Bun Ai beberapa hari emang konsen untuk bikin budgeting ya. Jadi video-video Bun Ai tuh mengatur gaji sekian, sekian, dan sekian. Dan ternyata responnya itu di Instagram banyak banget yang DM untuk minta dibuatkan. Insya Allah pelan-pelan Bun Ai buatkan juga ya. Karena selain untuk mengatur gaji, Bun Ai juga pengen ngasih tips-tips hemat sama teman-teman untuk ngatur rezekinya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Ini tuh Bun Ai dubbing sambil ketawa-ketawa, soalnya ngelihat baby Agni itu lagi dipakein bedak sama abang Rafa ya teman-teman. Ya pokoknya kayak gitulah keseharian sebagai ibu rumah tangga biasa yang saat ini Bun Ai memutuskan untuk tanpa asisten rumah tangga. Apa kabar sih di hari Senin yang ngangenin ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, kelancaran rezekinya. Amin. Dan seluruh tujuan-tujuan finansial tahun 2023 ini Allah kabulkan. Pastinya atas dasar usaha kita juga ya. Jadi jangan cuma nunggu keberuntungan, nanti juga berhasil kalau sudah waktunya. Atau bahasa populernya semua akan indah pada waktunya. Yuk kita ganti menjadi semua selalu indah pada syukurnya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang fakta-fakta THR. Nah mungkin video ini tayang di jam 6:30 tadi pagi. Bun Ai juga tayang untuk mengatur gaji 3.500.000 dengan metode 1, 2, 3, dan 4. Nah kalau teman-teman belum menyaksikan, boleh langsung scroll aja nih video terbaru Bun Ai di hari ini. Jadi langsung aja kita masuk ke fakta THR yang jarang diketahui. Yang pertama adalah THR adalah income tahunan. Nah sebagai pekerja atau karyawan swasta nih kayak suami Bun Ai atau mungkin pegawai negeri, Bun Ai juga kurang tahu nih kalau pegawai negeri itu skemanya kayak gimana, karena kebetulan suami Bun Ai itu pegawai swasta. Nah, jadi kalau dalam perusahaan ada yang namanya income bulanan, ada yang income tahunan. Nah, tahunan itu kayak THR. Ada juga beberapa perusahaan yang suka ngasih bonus, tapi jangan khawatir buat kamu-kamu yang jarang dikasih bonus, ini pelukan sama Bun Ai ya. Gak apa-apa, karena di sini kan ada income yang memang pasti di setiap tahun tuh dikasih sekali gitu ya, yaitu adalah si THR. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, THR itu diharapkan untuk mengcover pengeluaran tahunan. Jadi yang namanya pengeluaran bulanan mengcover kebutuhan bulanan. Nah THR ini mengcover pengeluaran tahunan. Karena mungkin perusahaan tuh tahu ya bahwa dengan gaji yang saat ini diberikan, tidak semua karyawan bisa nabung secara detail atau bahkan hanya pas-pasan. Jadi dari gajian ke gajian yang penting gak ada hutangan, atau bahkan udah punya hutang jadi sehingga tidak ada space lagi untuk menyisihkan. Maka momentum THR ini diharapkan bisa mengcover pengeluaran tahunan. Nah ingat ya, pengeluaran tahunan. Jadi pengeluaran tahunan itu adalah yang sifatnya satu kali bayar, setiap tahun sekali aja. Itu namanya pengeluaran tahunan. Jadi jangan salah diartikan ya, kayak misalnya belanja bulanan, namanya sih belanja bulanan, tapi tetap aja belanjanya nggak cuma sebulan sekali. Setiap ada diskon, ada promo, hajar. Alasannya apa? Stok. Ya tapi kalau ngomongin boros atau hematnya ibu sih sebenarnya tetap aja buat keluarga, bener gak sih? Yang di stok tuh apa sih? Jarang banget kan ibu tuh berburu diskonan lipstick terus stok sampai 12, beli bedak sampai 12 tuh jarang. Tapi kalau deterjen, pencuci piring, waduh. Kayaknya tuh gak bakalan dikasih kendor sama ibu-ibu kalau ada diskonan itu ya. Tapi kembali lagi, sesuatu yang berlebihan khawatirnya jatuh pada mubazir. Dan kadang-kadang secara psikologi dunia, kalau kita ngelihat sesuatu yang banyak, kita jadi kayak nggak mau berhemat, masih banyak ini stoknya. Tapi sayangnya kali ini Bunda nggak lagi ngebahas itu. Kita balik lagi ke fakta-fakta THR.
Karena THR-nya harus diolah benar-benar supaya tetap manis kayak teh manis yang diaduk. Bukan kayak yang nggak diaduk, yang manisnya itu di bawah, Masya Allah. Jadi pengeluaran tahunan yang sekali bayar tuh apa aja sih Bun Ai? Yang pertama tuh ada zakat, servis besar. Kan kalau yang punya kendaraan nih, ada yang servisnya rutin setiap bulan. Nah itu masuknya ke pengeluaran bulanan. Tapi kalau pengeluaran tahunan tuh langsung sekali bayar, cuman itu kayak ibaratnya tuh sesek gitu. Sesek dompetnya. Sekali bayar tuh langsung ngabisin income. Nah kadang-kadang kalau kita nggak tahu nih fakta-fakta THR kayak gini, kita ngabisin aja untuk keperluan Ramadan, hari raya. Ujung-ujungnya ketika pengeluaran tahunan itu muncul, maka muncullah hutang-hutang selanjutnya. Nah itu yang paling banget kalau bisa dihindari ya teman-teman. Jadi selanjutnya misalnya lagi ada asuransi yang sifatnya tahunan, nah itu bisa dibayarkan lewat THR. Balik lagi ya, THR sama bonus itu kan kalau bonus tuh lebih kayak nggak semua perusahaan dan jumlahnya itu benar-benar nggak bisa diprediksi. Tapi kalau THR kan udah jelas banget, satu kali gaji pokok, ada yang satu kali take home pay. Jadi beda ya, gaji pokok sama take home pay itu beda. Ada yang mungkin proret ya, kalau misalnya kerjanya belum 1 tahun, jadi dihitung dari maksudnya dari bulan dia bekerja. Nah itu tuh ngitungnya harus pinter juga supaya ibu rumah tangga tuh tahu berapa sih yang harusnya aku dapetin. Sama banget ini kejadian sedikit cerita waktu suami Bun Ai memutuskan pindah kerja. Jadi dari kantor lama diterima ke kantor baru yang qadarullah ternyata setelah pindah 6 bulan malah diputus kontrak. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran berharga banget. Nah karena suami Bun Ai ngerasa dia yang mengundurkan diri, sementara Bun Etanya kan dia udah karyawan tetap sekian tahun. Bun Ai bilang meskipun mengundurkan diri harus tetap ada kompensasi dari perusahaan karena kan diatur dalam undang-undang tenaga kerja. Nah beliau tuh baru tahu setelah Bun Ai kasih jumlahnya yang ditransfer itu ternyata tuh agak kurang ya teman-teman. Ternyata pas dia confirm sama HRD-nya mengiyakan kalau ternyata itu kurang transfer. Terus jadi ditransfer lagi tuh sisanya. Nah itu kan kita harus tahu ya teman-teman. Supaya apa ya, membackup meskipun kita di rumah tapi suami kita mungkin gak ngeh. Alhasil kan lumayan, gak cuma 1 juta 2 juta gitu kalau memang teman-teman udah jadi karyawan tetap tuh lama di kantor tersebut. Waduh, balik lagi yuk. Yang kedua adalah di sini THR diharapkan jadi tabungan. Nah, jadi tabungan yang sifatnya wajib atau tidak. Contohnya apa sih? Kalau misalnya punya cicilan hutang yang long lasting ya, alias jangka panjang gitu. Nah, itu bisa untuk booster cicilannya. Tapi balik lagi, syariah dan konvensional memiliki dua sistem booster cicilan yang berbeda. Kalau di syariah setahu Bun Ai namanya pelunasan sebagian. Kalau konvensional tuh lebih kayak ngebooster hutang pokoknya. Jadi kalau dikerucut nanti tenornya bisa lebih singkat lagi atau cicilannya bisa lebih ringan lagi. Oke, kapan-kapan kita bahas deh tentang ngebooster hutang supaya lebih cepet ya. Oke, yang kedua di sini bisa untuk hutang jangka pendek, misalnya ke teman atau misalnya punya cicilan kredit panci, tiker dan sebagainya, mendingan pas THR langsung aja deh dilunasin. Lumayan banget loh. Kalau misalnya tiker panci sebulan 200.000 itu kan bisa nge-backup untuk kebutuhan bulanan loh teman-teman. Nah ini juga bisa nih dipakai untuk tunggakan kewajiban yang emang keteteran pas lagi ngatur budget bulanannya. Contoh aja SPP anak, BPJS yang berbayar. Nah kalau memang ada tunggakan lebih baik THR-nya diprioritaskan dulu untuk membayar ini semua. Sehingga nanti ketika THR-nya sudah dibayarkan kita bisa lihat the real yang nyata berapa sih yang bisa aku gunakan untuk kebutuhan hari raya. Wah, sampai menit ini Bunda sampai lupa sapa-sapa ya. Apa kabar teman-teman di hari Senin ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih yang sudah menyaksikan video Bun Ai dari awal sampai menit ini dan mudah-mudahan kamu gak skip. Nah, kalau yang baru bergabung langsung yuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Jika berkenan boleh bantu channel ini supaya jauh berkembang lagi dengan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Siapa tahu nih ada teman-teman di luar sana yang memiliki permasalahan yang sama dan insya Allah terbantu dengan video hari ini.
Bagi yang selalu komentar, terima kasih. Percaya Bunda selalu baca komentar teman-teman. Bagi yang belum pernah komen gak apa-apa, tapi sesekali boleh nih ninggalin komen supaya kita bisa jauh lebih mengenal lagi. Dan buat kamu-kamu, misalnya di video Bun Ai ada yang kurang jelas gitu, baik dari bahasa dan sebagainya, mungkin karena memang bahasa Bun Ai kurang tersusun, silakan teman-teman boleh langsung aja komen di kolom komen. Nanti insya Allah Bun Ai jawab lewat video-video selanjutnya. Karena jujur ya, kalau ditanya Bun Ai dubbing pakai skrip, oh enggak. Ini kan sambil jagain baby Agni ya teman-teman. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan tetap bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya adalah tabungan sunnah. Jadi diharapkan tuh THR juga disisihkan sebagian untuk Idul Adha. Kalau memang THR itu masih sisa ya, lumayan cukup lah. Bunda nggak bilang banyak karena banyak sedikit tuh kan ukurannya beda-beda. Nah kalau bisa tuh kita sisihkan untuk Idul Adha. Oke, nggak bisa setiap tahun nggak apa-apa. Minimal 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Yuk kita maksimalkan dan kita manfaatkan THR ini sebaik mungkin. Apalagi mohon maaf nih, ibu-ibu zaman dulu ya, kadang-kadang kan gak paham tentang hukum akikah. Nah boleh juga ditanyain, sebenarnya aku udah akikah belum sih kecilnya? Sebenarnya akikah tuh memang kewajibannya orang tua ya. Tapi kalau memang kita ikhlas dan kita ada rezeki, gak ada salahnya kita mengakikahkan juga diri kita sendiri. Tapi pastinya ya dengan ridho orang tua, jangan gak ngomong-ngomong totonya nyumbang kemana gitu, nih aku mau akikah diri sendiri, enggak ya. Itu buat Bun Ai pribadi agak-agak Bun Ai pribadi loh ya, mengurangi akhlak terhadap ke orang tuanya. Khawatirnya tuh kayak sombong gitu, mentang-mentang udah punya penghasilan sendiri. Oke, balik lagi. Jadi ayo gunakan THR untuk keperluan hari raya. Jadi Bunda selalu bilang di video-video tidak ada tunjangan Ramadan, tidak ada tunjangan takjilan. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan. Dan selama bulan puasa tetap maksimalkan dari anggaran bulanan. Gak apa-apa deh kalau bulan ini gak nabung kayak biasanya. Gak apa-apa deh bulan ini gak ngisi sinking fund dulu. Gak apa-apa deh bulan Ramadan dana daruratnya tuh kepakai semua. Yang terpenting kita coba maksimalkan dulu untuk anggaran selama bulan puasa dari anggaran bulanan. Sehingga THR ini bisa kita maksimalkan untuk keperluan hari raya dan kewajiban tahunan yang memang ya belum sempat kita siapkan. Oke, jadi itu aja fakta THR yang bisa Bunda sharing di hari ini. Terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa lagi di tips-tips hemat berikut ya di channel Keluarga Bun Ai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.